Halo semuanya, perkenalkan saya Reza Adelia dari kelas MJ108 akan memaparkan mengenai ekonomi digital di Indonesia pada mata kuliah ICT Literasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai ekonomi digital. Ekonomi digital adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini mencakup banyak hal, mulai dari e-commerce, perbankan digital, aplikasi pemesanan instan, dan media sosial. Ekonomi digital di Indonesia ini menawarkan berbagai peluang, seperti peningkatan akses pasar bagi UMKM dan inovasi dalam layanan. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kesenjangan infrastruktur, keamanan data, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan pada sektor ini. Tantangan apa aja sih pada ekonomi digital di Indonesia ini? Nah, tantangan di era digital ini merujuk pada berbagai kesulitan dan hambatan yang dihadapi individu, bisnis, dan masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang cepat. Beberapa tantangan utamanya yaitu meliputi keamanan dan privasi data, kesenjangan digital, perubahan tenaga kerja, adaptasi teknologi, regulasi dan hukum, kebisingan informasi, dan etika dan AI. Saya akan memaparkan ini satu-satu, yaitu yang pertama keamanan dan privasi data. Pertumbuhan penggunaan teknologi digital meningkatkan resiko peretasan, pencurian data, dan pelanggaran privasi. Melindungi informasi sensitif ini akan menjadi semakin penting tapi sulit. Pada kesenjangan digital, akses terhadap teknologi digital juga tidak merata, menyebabkan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan pemahaman teknologi dengan yang tidak, baik di tingkat individu maupun regional. Kemudian perubahan tenaga kerja. Otomatisasi dan adopsi teknologi baru banyak pekerjaan tradisional tergantikan oleh mesin atau AI, menciptakan kebutuhan akan keterampilan baru dan potensi pengangguran di beberapa sektor. Karena banyaknya mesin atau AI yang menggantikan pekerjaan ini, sehingga pengangguran pun semakin tinggi. Kemudian adaptasi teknologi, banyak sekali organisasi dan individu yang kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru karena kurangnya pengetahuan atau sumber daya, sehingga menghambat transformasi digital. Kemudian regulasi dan hukum. Pengembangan teknologi seringkali lebih cepat daripada regulasi yang mengaturnya. Hal inilah yang menyebabkan tantangan dalam menetapkan aturan yang tepat untuk melindungi konsumen, mengawasi penggunaan AI, hingga mengatur transaksi digital. Selanjutnya, kebisingan informasi. Dengan aliran informasi yang berlebihan dari berbagai sumber, inovasi individu dan perusahaan menghadapi tantangan dalam memilah informasi yang valid dan relevan, menghindari hoaks, serta mengatasi overload informasi. Etika dan AI. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI ini dan teknologi digital lainnya menimbulkan pertanyaan etika seperti keadilan dalam pengambilan keputusan, bias algoritma, dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, terdapat juga beberapa peluang ekonomi digital di Indonesia yang sangat besar, terutama pada sektor e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya yang terus-menerus berkembang pesat. Berikut ini beberapa peluang utamanya, yaitu ada pertumbuhan e-commerce, inovasi fintech, layanan digital, digitalisasi UMKM, content creation dan influencer marketing, dukungan pemerintah, peningkatan penetrasi internet. Saya akan memaparkan ini satu-satu, yaitu pertumbuhan e-commerce. Pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia ini diperkirakan akan terus meningkat dengan populasi yang besar dan kelas menengah yang semakin berkembang. Banyak konsumen yang beralih ke belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan online shop lainnya. Kemudian inovasi fintech. Layanan keuangan digital seperti pembayaran online dan pinjaman semakin populer. Fintech sendiri memberikan kemudahan akses dan layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank tradisional. Jadi, pembayaran online ini banyak seperti GoPay, ShopeePay, Dana, OVO, dan yang lainnya. Kemudian layanan digital. Layanan digital ini mencakup berbagai sektor seperti kesehatan atau telemedicine, pendidikan atau edtech, hiburan, streaming video dan musik, hingga perjalanan atau travel digital. Startup yang menawarkan solusi dalam bidang ini memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang. Kemudian digitalisasi UMKM. UMKM di Indonesia ini dapat sangat diuntungkan dengan digitalisasi. Menggunakan
platform digital, mereka bisa menjangkau pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memanfaatkan teknologi untuk akses ke pembiayaan dan pemasaran. Kemudian content creation dan influencer marketing. Bisnis ini dapat memanfaatkan influencer marketing untuk mempromosikan produk mereka. Ini juga dapat membuka peluang bagi individu untuk menjadi content creator baik di YouTube, Instagram, dan platform lainnya. Dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia ini mendukung perkembangan ekonomi digital dengan memperbaiki infrastruktur internet dan menyediakan berbagai program untuk mempermudah bisnis digital, seperti program digitalisasi untuk UMKM. Kemudian peningkatan penetrasi internet. Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet, potensi pasar digital Indonesia ini sangat besar, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap teknologi. Ini juga dapat menjadi peluang untuk pekerjaan di masa teknologi digital ini. Selanjutnya, ada beberapa pengaruh dari e-commerce, fintech, dan ekonomi digital terhadap bisnis UMKM. E-commerce, fintech, dan ekonomi digital ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi bisnis dan UMKM di Indonesia, yaitu dengan meningkatkan akses pasar, memperluas jangkauan pelanggan, dan mempermudah transaksi keuangan. Selain itu, mereka juga mendorong informasi, inovasi, dan efisiensi operasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan beberapa contoh perusahaan startup di Indonesia yang sangat berkembang pesat. Saya mengambil 4, yaitu perusahaan Gojek, perusahaan Halodoc, perusahaan Ruang Guru, dan startup Tuku atau Kopi Tuku. Yang pertama itu ada Gojek. Gojek ini memulai sebagai aplikasi ojek online pada bidang transportasi, pengiriman, dan layanan digital. Namun kini menyediakan berbagai jenis layanan, mulai dari transportasi, pengiriman makanan atau GoFood, pembayaran digital atau GoPay, hingga layanan keuangan dan kesehatan. Beberapa alasan Gojek ini berkembang pesat, yaitu yang pertama ada keberagaman layanan seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, yaitu ada GoFood, ada GoPay, bahkan sekarang ada GoSend di mana orang-orang bisa memanfaatkan untuk mengirim barang atau yang lainnya. Kemudian fokus pada pengguna. Mereka lebih fokus kepada apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna ini, layanan apa aja. Makanya mereka mempunyai lebih banyak lagi jenis layanannya. Yang ketiga mendukung UMKM. Yang keempat teknologi yang inovatif. Yang kelima pendanaan dan investasi. Kemudian selanjutnya startup Halodoc, yaitu pada bidang kesehatan digital atau telemedicine. Halodoc sendiri menyediakan layanan kesehatan jarak jauh yang memungkinkan pengguna untuk mengkonsultasikan dengan dokter secara online, membeli obat, dan melakukan pemeriksaan laboratorium dan mengakses layanan kesehatan lainnya melalui aplikasi ini. Beberapa alasan Halodoc ini berkembang pesat yaitu yang pertama, kemudahan akses layanan kesehatan. Kemudian ada inovasi di sektor kesehatan. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan penyediaan layanan kesehatan seperti rumah sakit. Dan yang terakhir, fokus pada pengalaman pengguna. Selanjutnya, ada startup Ruang Guru, yaitu pada bidang pendidikan digital atau EdTech. Ruang Guru sendiri menyediakan platform pendidikan berbasis digital yang menawarkan berbagai layanan pembelajaran online. Mereka menyediakan berbagai fitur yang mendukung siswa dalam belajar, termasuk video pembelajaran, kelas online, latihan soal, dan layanan private. Beberapa alasannya berkembang pesat yaitu yang pertama adopsi teknologi dalam pendidikan. Kemudian yang kedua solusi untuk keterbatasan akses ke pendidikan. Yang ketiga, inovasi dalam pembelajaran. Yang keempat, kemitraan dengan pemerintah dan sekolah. Dan yang kelima, peningkatan kualitas pendidikan. Terakhir, startup yang saya ambil yaitu Kopi Tuku yang bergerak pada bidang food dan beverage atau kopi. Kopi Tuku ini sendiri memulai dengan konsep kedai kopi yang menyajikan kopi kekinian dengan harga yang terjangkau dan rasa yang khas. Mereka menawarkan pengalaman kopi yang lebih personal dan santai dengan berbagai varian kopi yang berbeda serta desain kedai yang sangat nyaman dan modern. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasinya ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.